Materi 13 International Typographic Style dan Postmodern Design. International Typographic Style atau gaya tipografi internasional dan desain postmodern adalah dua aliran dalam desain grafis yang memiliki sejarah dan karakteristik yang unik. Mari kita bahas penjelasan lengkap dan sejarah panjang dari keduanya. International Typographic Style atau disebut juga gaya tipografi internasional, latar belakang sejarahnya yaitu International Typographic Style juga dikenal sebagai Swiss Style, muncul pada tahun 1950-an di Swiss, terutama di Sekolah Seni dan Kerajinan Zurich atau disebut juga School of Art and Crafts Zurich yang dipimpin oleh desainer seperti Joseph Muller Brockmann dan Armin Hoffman. Yang kedua, reaksi terhadap desain era sebelumnya. Gaya ini muncul sebagai reaksi terhadap desain yang berlebihan dan dekoratif yang mendominasi desain grafis pada awal abad ke-20. International Typographic Style memfokuskan pada kesederhanaan, keterbacaan, dan keteraturan. Ciri-ciri utama International Typographic Style yaitu pertama, ada kesederhanaan. Desain dalam gaya tipografi internasional cenderung sederhana, tanpa ornamen atau dekorasi yang berlebihan. Yang kedua, grid layout. Penggunaan grid layout atau tata letak berdasarkan grid adalah karakteristik utama. Semua elemen visual ditempatkan secara teratur dalam grid, menciptakan tampilan yang teratur dan rapi. Yang ketiga, tipografi yang jelas. Penggunaan jenis huruf atau font yang bersih dan legible atau mudah dibaca adalah kunci dalam gaya ini. Huruf-huruf seringkali diatur dalam tata letak teks yang sederhana dan simetris. Yang keempat, penggunaan fotografi. Fotografi dan ilustrasi digunakan dengan bijaksana dan seringkali diintegrasikan ke dalam tata letak dengan presisi geometris. Yang kelima, warna terbatas. Palet warna dalam gaya ini seringkali terbatas pada warna netral seperti hitam, putih, dan abu-abu, dengan penekanan pada kontras. Sejarah International Typographic Style. Yang pertama, puncak popularitas pada tahun 1950-an dan 1960-an. Gaya tipografi internasional mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1950 dan 1960-an, terutama melalui publikasi seperti majalah Neue Grafik dan buku-buku desain. Yang kedua, pengaruh global. Gaya ini mempengaruhi desain grafis di seluruh dunia dan berkontribusi pada perkembangan desain grafis modern. Desain postmodern, latar belakang sejarahnya. Yang pertama, asal-usulnya. Desain postmodern adalah gerakan seni dan desain yang muncul pada tahun 1960-an sebagai reaksi terhadap estetika modernisme dan gaya tipografi internasional. Ini adalah reaksi terhadap kesederhanaan dan keteraturan desain modern. Yang kedua, pendekatan kritis. Gerakan ini seringkali diarahkan oleh pendekatan kritis terhadap modernisme, konsumerisme, dan pandangan dunia homogen. Ia mencoba mempertanyakan norma-norma yang ada dalam desain. Ciri-ciri utama desain postmodern, yang pertama ada eklektisisme. Desain postmodern seringkali eklektik, yaitu menggabungkan berbagai elemen dari berbagai gaya dan periode. Ini menciptakan kombinasi yang tidak biasa dan unik.
Yang kedua, ironi dan parodi. Postmodernisme sering menggunakan elemen-elemen ironi dan parodi untuk meragukan atau mengganggu ekspektasi tradisional dalam desain. Yang ketiga, warna berani. Gerakan ini muncul menggunakan palet warna yang cerah dan berani, seringkali dalam kombinasi yang tidak konvensional. Yang keempat, penggunaan gaya bersejarah. Desain postmodern sering merujuk pada gaya-gaya sejarah seperti Art Deco, Victorian, atau Barok dalam desain mereka. Sejarah desain postmodern muncul pada 1960-an. Desain postmodern mulai muncul pada tahun 1960-an pada respon terhadap ketidakpuasan terhadap modernisme. Yang kedua, pengaruh dalam seni rupa, arsitektur, dan desain. Gerakan ini tidak hanya mempengaruhi desain grafis, tetapi juga seni rupa, arsitektur, dan budaya populer. Pengaruh desain postmodern. Desain postmodern memiliki pengaruh yang signifikan dalam seni rupa dan desain grafis kontemporer. Ia menciptakan kebebasan kepada desainer untuk bermain dengan ide-ide dan gaya yang beragam, menciptakan desain yang lebih eksperimental dan individualistik. Pengaruhnya juga dapat dilihat dalam seni rupa kontemporer, arsitektur, dan budaya populer, menciptakan ruang dan ekspresif kreatif yang lebih bebas dan non-konvensional. Dalam rangkaian perkembangan desain grafis, gaya tipografi internasional dan desain postmodern adalah dua pendekatan yang mencerminkan evolusi estetika dalam desain. Gaya tipografi internasional menekankan kesederhanaan, keteraturan, dan kejelasan, sementara desain postmodern menciptakan desain yang lebih eklektik, individualistik, dan seringkali kontroversial. Kedua aliran ini berkontribusi pada keragaman dalam dunia desain grafis dan seni rupa modern. Materi 14, Corporate Identity and Visual System. Corporate Identity atau identitas perusahaan dan sistem visual adalah dua konsep penting dalam desain grafis dan pemasaran perusahaan mereka. Mereka membantu perusahaan membangun citra yang konsisten dan mengenali merek mereka. Mari kita bahas penjelasan lengkap dan desain panjang dari keduanya. Corporate Identity atau identitas perusahaan. Asal-usul latar belakang sejarah corporate identity. Konsep corporate identity muncul pada abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap kebutuhan perusahaan untuk membedakan diri mereka dalam pasar yang semakin kompetitif. Yang kedua, pengaruh desain grafis. Penggunaan desain grafis dan identitas visual untuk menciptakan citra yang konsisten dan mengenali perusahaan menjadi lebih penting dengan pertumbuhan media cetak dan kemudian media digital. Ciri-ciri utama corporate identity. Yang pertama, logo. Logo perusahaan adalah elemen inti dalam corporate identity. Ini adalah gambar, simbol, atau teks yang mewakili perusahaan dan biasanya dirancang agar mudah dikenali. Yang kedua, warna dan tipografi. Pemilihan warna dan jenis huruf yang konsisten adalah bagian penting dari identitas perusahaan. Warna dan jenis huruf yang sama digunakan di semua materi perusahaan. Yang ketiga, gaya visual. Corporate identity mencakup panduan mengenai bagian elemen-elemen visual seperti grafik, fotografi, dan ilustrasi. Harus digunakan untuk menciptakan konsistensi visual. Yang keempat, pola dan motif. Beberapa identitas perusahaan mungkin memiliki pola atau motif yang digunakan secara konsisten dalam materi desain mereka. Yang kelima, panduan visual. Panduan visual perusahaan adalah dokumen yang merinci bagaimana semua elemen identitas perusahaan harus digunakan. Ini memastikan konsistensi dalam semua aspek desain perusahaan. Sejarah corporate identity. Yang pertama, pemimpin awal. Salah satu pemimpin awal dalam pengembangan corporate identity adalah perancangan grafis Paul Rand yang dikenal dengan
desain logo ikonik seperti IBM dan UPS pada tahun 1950-an. Yang kedua, perkembangan industri periklanan. Pada pertengahan abad ke-20, industri periklanan dan pemasaran semakin menyadari pentingnya membangun identitas merek yang kuat dan konsisten. Ini menjadi norma dalam dunia bisnis. Yang ketiga, pengaruh digital. Dengan perkembangan media digital, corporate identity semakin kompleks karena perusahaan perlu memastikan konsistensi di berbagai platform online dan offline. Sistem visual, latar belakang sejarah sistem visual. Yang pertama, asal-usul. Sistem visual atau sistem identitas visual, visual identity system adalah pengembangan dari corporate identity. Ini mengacu pada serangkaian pedoman dan prinsip desain yang digunakan untuk mengintegrasikan identitas perusahaan ke dalam berbagai materi dan media. Yang kedua, pendekatan terintegrasi dalam era digital. Sistem visual membawa konsep corporate identity ke tingkat berikutnya dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan luas mengelola citra perusahaan. Ciri-ciri utama sistem visual. Yang pertama, konsistensi. Sistem visual memastikan bahwa semua elemen identitas perusahaan, termasuk logo, warna, tipografi, dan elemen-elemen visual lainnya digunakan secara konsisten dalam semua materi desain. Yang kedua, fleksibilitas. Sistem visual harus tetap fleksibel untuk beradaptasi dengan berbagai jenis media dan materi desain, termasuk situs web, media sosial, cetak, dan banyak lagi. Yang ketiga, panduan mendalam. Dokumen panduan sistem visual menyediakan petunjuk yang mendalam tentang bagaimana menggunakan elemen-elemen identitas perusahaan dalam berbagai konteks dan format. Sejarah sistem visual. Yang pertama, pengembangan lebih lanjut. Seiring dengan perkembangan media digital yang kompleksitas komunitas bisnis, sistem visual menjadi lebih umum dan penting dalam dunia periklanan dan desain grafis pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Yang kedua, penggunaan luas. Perusahaan-perusahaan besar dan organisasi non-profit secara luas mengadopsi sistem visual untuk menjaga konsistensi dalam pesan dan citra mereka. Pengaruh corporate identity dan sistem visual. Kedua konsep ini, corporate identity dan sistem visual, telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan audiens mereka dan mengelola citra merek. Mereka menciptakan konsistensi yang penting dalam pesan dan penampilan merek yang membantu dalam pengenalan dan pemahaman merek oleh publik. Di era digital, sistem visual khususnya telah menjadi kunci dalam menjaga konsistensi citra merek di berbagai platform online dan offline. Mereka juga telah memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka.